Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat pagi. Senang kita kembali bisa berjumpa di saat teduh suara gembala ini. Doa dan harapan saya, kita semakin terus mencintai Tuhan, semakin membangun, melatih diri kita dengan sebuah kehidupan yang diajarkan oleh firman Tuhan untuk melatih diri kita untuk selalu beribadah. Mungkin ada pertanyaan, mengapa kita harus beribadah? Kalau kita melihat satu hari kelak ketika langit bumi ini lenyap, maka akan turun langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Di situ tidak ada matahari karena Tuhan sendiri akan menyinari kita semua. Dan di Wahyu 22 ayat 3-5, maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kita melihat bahwa di kitab Wahyu ini sampai di Yerusalem baru pun, bahwa hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Kalau hari ini kita beribadah di dalam roh, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Maka pada situasi di Yerusalem baru, kita akan beribadah dan langsung melihat wajahnya. Tidak ada sukacita yang besar tentunya, tidak ada kegembiraan yang luar biasa selain kita bisa berjumpa dan melihat Tuhan secara langsung. Kita bisa melihat wajahnya, dan itu sebabnya kenapa kita perlu melatih diri kita beribadah. Karena ibadah atau beribadah kepada Tuhan adalah desain awal ketika manusia diciptakan di hadapan Allah, diciptakan segambar dengan Allah. Tujuannya adalah manusia bisa beribadah kepada Allah. Makanya ketika Tuhan berkata kepada Musa, memerintahkan ketika imam-imam Harun, mereka harus memberkati orang Israel dengan kata-kata Tuhan menghadapkan wajahnya, menyinari mereka. Jadi koram deo, mereka harus hidup di hadapan Allah. Karena itu ibadah adalah cara untuk kita selalu bisa hidup di hadapan Allah. Dan ekspresi daripada ibadah hidup di hadapan Allah itu adalah tindakan-tindakan kita. Sampai satu hari Bapak Ibu kita akan beribadah langsung berjumpa dengan Tuhan. Karena itu ibadah yang murni, Yakobus berkata bahwa kita harus ibadah yang murni. Yakobus 1:27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di depan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ibadah yang benar ada kaitannya dengan yang namanya kesucian, kekudusan. Jadi tidak mungkin kita beribadah kepada Allah sekaligus kita hidupnya nggak benar, melakukan dosa. Makanya di sini dikatakan kita harus menjaga dirinya supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia. Dunia yang dipakai oleh iblis, dunia yang isinya cuma kesenangan hidup, keangkuhan, kejemauan hidup, dipakai untuk apa? Mencemarkan kita, supaya ibadah kita menjadi tidak murni. Karenanya ayat sebelumnya berkata, jika ada orang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, dia menipu dirinya, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi ada ibadah yang memang menjadi sia-sia. Karena itu kita harus mengerti, kita perlu melatih ibadah itu didasari oleh ketaatan, kekudusan, kebenaran. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik, tetapi keselamatan yang sudah kita terima karena darah Yesus membawa kita untuk hidup beribadah kepada Tuhan. Karena darah Kristus jauh melebihi apapun dibandingkan dengan darah-darah binatang. Karenanya Paulus juga berkata kepada Titus bahwa kasih karunia mendidik kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Salah satu rahasia ibadah adalah satu hari ibadah itu begitu agung, dinyatakan dalam rupa manusia, di dalam roh, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Satu hari akan terangkat. Kita akan melihat patron ibadah di surga itu terjadi di bumi, saudara-saudara. Ada keagungan, ada kebesaran. Makanya di sini Paulus berkata kepada Titus bahwa kasih karunia ini akan membawa kita, mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan dunia, dan supaya kita hidup bijaksana
bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Karenanya nasihat Rasul Paulus dalam surat-surat penggembalaannya, dia mengingatkan supaya perempuan-perempuan tua, anak-anak muda, mereka semua hidup sebagai orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, melatih diri kita beribadah, itu menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa ketika kita ada di dunia. Karena orang akan melihat, oh inilah hidup orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya secara lahiriah atau agamawi seperti yang kita dengar kemarin, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi hakikatnya mereka menolaknya. Itu bicara tentang bahwa kita akhirnya, ibadah kita hanya memuaskan untuk hasrat nafsu kita dalam beragama. Makanya kita nggak boleh jatuh ke dalam menjadi rutinitas agamawi, tetapi ibadah itu adalah sebuah perubahan hidup. Karena itu coba perhatikan bagaimana dengan hidup kita. Apakah semakin berubah, semakin seperti Kristus? Karena itu ajaran-ajaran yang diajarkan perlu diajarkan yang murni, sebuah kebenaran. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Karenanya dalam surat penggembalaannya Paulus berkata bahwa ibadah kalau disertai dengan rasa syukur, rasa cukup, rasa terima kasih akan membawa dampak, akan memberi keuntungan yang besar. Bukan sebaliknya. Ada banyak orang berpikir banyak sekali masalah terjadi di gereja-gereja Bapak Ibu. Kenapa? Karena terjadi percekcokan. Mereka jadi tidak berpikir sehat, kehilangan kebenaran. Kenapa? Karena mengira ibadah itu menjadi sumber keuntungan. Nah, kembali kita lihat, jangan pernah berpikir ada kita seperti seolah-olah ibadah itu semata-mata hanya berkat. Bukan. Tapi ibadah itu justru membawa kita, hidup kita yang terus-menerus dimurnikan, dikuduskan, disucikan, sampai hidup kita semakin seperti Kristus. Karenanya dia berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 3, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Jadi kita melihat bahwa ibadah bicara tentang kehidupan. Ajaran-ajarannya itu mengajarkan, memurnikan kita, mendewasakan kita, membuat kita tidak duniawi, membuat kita mengarah berpikir kepada kekekalan. Dia bukan hanya sampai kepada etika, moral, tapi di atasnya Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang-orang beribadah, terkadang kebenaran adalah yang tertinggi, melahirkan moral yang baik, benar. Terkadang etika saja Bapak Ibu, gereja kehilangan etika. Di sini jadi persoalan. Kenapa? Karena ajaran-ajarannya, terkadang tukang beca aja punya etika, biskota punya etika. Tetapi ternyata orang-orang yang beribadah di jauh etika pun nggak punya. Jadi disinilah betapa pentingnya kita memahami bahwa satu hari di kekekalan juga kita akan beribadah. Makanya kita berdoa supaya di bumi sudah terjadi seperti di surga. Ibadah kita itu persis seperti yang saudara di awal tadi saya katakan, bahwa di sana tidak ada laknat, takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Malam tidak ada lagi di sana. Mereka tidak perlu cahaya lampu, cahaya matahari, sebab Tuhan Allah menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kita berdoa bahwa ibadah yang seperti inilah yang akan terjadi di gereja-gereja di seluruh negeri kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.